Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah online untuk pertemuan ke-8 mata kuliah desain grafis arsitektur 1. Kita mulai. Ya. Uji dengar suara Pak Edi? Ya, dengar. Kurang keras? Iya, Pak. Ya. Sudah dengar, Pak. Ya. Tampilkan videomu. Kita absen. Gambarmu belum diganti ya? Profilmu dikasih foto. Jadi kalau pas Belum, Pak. videonya Iya, ya. Belum, Pak. Ganti. nanti dikasih foto ya, profilnya diganti ya. Ya, Pak. Ya. Ya. Supaya kalau kita mau memudahkan atau meringankan streaming pas waktu mendengarkan itu bisa fotonya bisa record. Nah, kalau tidak ada fotonya cuma tulisan gelap. Ya. Iya, Pak. Ya. Ya. Beraja. Iya, Pak. Baik. Silahkan presentasikan capaian dari tugas sampai tengah semester ini dari masing-masing. Silahkan. Dimulai dari mana dulu? Dari Nur Azizah, Rozi. Silahkan. Saya dulu, Pak. Ya, silakan. Nah, saya yang kemarin itu, Pak, yang udah itu kemarin. Ya, progres report. Yang PPT yang kemarin itu. Hah? Punya saya yang PPT kemarin masih yang dipresentasikan kemarin itu. Desain itu mana? Sudah sampai apa? Ya, tinggal nampilkan sketsanya, Pak, saya, Pak. Sudah, ya tampilkan. Ya, nanti dulu, Pak. Lagi hidupin laptop. Ya, kami siapkan ini Nur Azizah dulu ya. Nur Azizah dulu. Silakan Nur Azizah. Bentar. Saya bangku tak ter kayak gilo, sedih tak. Oh, saya gilo, aku lagi kuliah online itu. Lewat HP aja nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Lewat HP aja nggak apa-apa. Kan bisa diarahkan ke komputer kan? Salah. Landscape dimiringkan HP-nya, jadinya penuh. Ya. Selamat pagi. Pagi. Sini saya akan mempresentasikan hasil desain rumah tipe 21 dan 72 yang saya buat. Ini denah tipe 72-nya. Terus untuk konsep rumah tipe 72, luas tanah 10 meter kali 7 meter. Pada rumah ini terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang dapur yang menjadi satu dengan ruang keluarga, 1 ruang tamu, dan garasi terbuka pada
bagian depan serta taman, juga pada bagian belakang rumah terdapat taman. Yang kedua, ini tanah tipe 21-nya. Untuk konsep rumah tipe 21-nya, luas tanahnya 10 meter kali 6 meter, penggunaan batu alam pada fasad rumah. Jadi dengan penggunaan batu alam, suhu ruangan eksternal dan interior akan mengalami penurunan suhu dibandingkan dengan penggunaan fasad rumah hanya dicat atau hanya sekedar berplester saja. Pada rumah tipe 21 ini terdapat 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 ruang dapur, ruang tamu, dan garasi terbuka pada bagian depan serta taman. Juga pada bagian belakang rumah terdapat taman. Ini hasilnya tipe 21. Ini yang hasil jenisnya tipe 72. Sudah, Pak. Ya. Itu tadi penggunaan fasad di bagian penggunaan batu alam di bagian fasadnya sebelah mana itu? Sebelah ini, Pak. Di sini. Di pada bagian ini, Pak. Bawah itu. Bagian bawah. Sama Bagian bawah saja. sama bagian dalam Sama bagian. ada pada ruang tamu. Oke, kenapa tidak kamu gunakan lebih luas lagi, misalnya seluruh fasadnya itu hanya di bagian jendela itu batu alam, sementara yang lainnya itu kan cat, untuk bagian muka tadi, sesuai konsepmu tadi. Iya, Pak. Ya. Jadi tadi kan penggunaan batu alam ini untuk lebih mendinginkan dinding, gitu kan maksudmu? Iya. Kalau cuman sedikit itu kan pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Ya. Kita ulang ya, di bagian depan itu lebih dominan mungkin ya. Kamu cari referensi dari rancangan rumah yang menggunakan batu alam sebagai elemen dindingnya, gitu ya. Terus tipe 21 mana tuh? Yang tipe 21 mana? Ini tipe 72. Juga sama. 21. Tipe 72. Kemudian itu di apa gentengnya nggak ada saluran airnya tadi. Jadi itu nanti merambes ke dinding itu. Halo? Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Nanti merembes ke dinding, basah semua, jamur, ya, merusak dindingnya, ya. Jadi dibikin saluran air, atau kalau tidak dia menjorok lebih keluar dari dindingnya, ya. Jadi kamu melihat referensi, ya walaupun kamu anak desain grafis ya, yang dimana kita juga mengkaji tentang arsitektur, ya, cuman kita mengadopsi dari rancangan-rancangan yang sudah ada saja, kemudian divisualisasikan dalam grafis arsitektural. Tapi kalau seperti ini kan tidak realistik gitu ya. Artinya itu nanti airnya akan merembes lewat dindingnya, pertama merusak struktur dindingnya, kedua akan masuk ke sela-sela lubang hawa itu, ya. Jadi coba kamu melihat, kan kemarin Pak Edi perintahkan untuk mengacu pada referensi jurnal, artinya di sana kamu akan melihat bagaimana penerapan desainnya. Tinggal kamu terapkan saja di dalam rancangan dengan tipe 21 itu ya. Jadi, ya, Pak. Nah, gitu. Itu catatan Pak Edi ya, dari Nur Azizah ya. Itu diperbaiki dulu ya. Iya, Pak. Tapi nanti apapun PPT-nya diupload dulu nanti ada revisi, ada kolom revisi lagi, tapi sementara PPT-nya nanti hari ini langsung diupload di Classroom. Baik, saya kira Azizah
Yang lainnya, silakan. Nur Azizah sudah ya. Ini Pak Edi sekalian catat ya. Jadi yang sudah presentasi Nur Azizah. Lalu terus berikutnya. Siapa? Raihan? Iya, Pak. Ya, silakan. Pakai sensor. Sudah ada gambarnya, Pak? Sudah. Tapi baru apa ini? File manager ini. PPT-nya belum muncul. Ini file manager yang muncul di. Ini belum muncul. Kamu pakai komputer apa HP? Komputer, netbook, Pak. Share screen aja. Share screen. Share screen off. Pakai anu aja ya, Pak. Hah? Oke. Buka Zoom lagi. Bentar, Pak. Kurang keras, suaranya kurang keras. Buka Zoom lagi. Pakai HP sebentar, Pak. Ya sudah, yang lainnya dulu. Faris. Silakan Faris. Halo? Iya, bentar Pak. Raihan masih menyiapkan diri. Silakan Faris. Duluan. Kita agak cepat jumlahnya mahasiswanya. Ini yang PPT. Ya, silakan. Presentasikan kontemporer. Nah, ini konsep 7x12 meter. Ini ada 2 kamar tamu, 1 ruang keluarga, dan 1 kamar mandi. Ini ada atau biasa disebut outdoor, dan 1 tempat parkir mobil, sama 1 taman depan dan halaman belakang. Biasanya halaman belakang ini buat untuk hiburan. Terus redesign konsep, luas tanahnya ukuran 12 meter. Saya tambahkan 1 kamar lagi sehingga ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Dapurnya saya letakkan di dalam, jadi dapur indoor. Lalu saya tambahkan tempat cuci pakaian dan ruang keluarga dan ruang tamu tetap ada. Ini desain lantai 1. Lantai 1-nya hanya 1 kamar tidur nih, biasanya buat kamar tidur utama atau kadang kamar tidur tamu. Lalu ruang tamu ini yang berada di depan, sama 1 kamar mandi di bawah tangga, sama ruang keluarga, dan dapurnya saya taruh di dalam seperti ini. Lalu tempat cuci pakaiannya di sini, sama ruang makan. Ya, ini tampak besarnya. Lalu lantai 2-nya hanya ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Kamar mandinya berada di luar. Ini lantai 2. Ini tampak 3D-nya yang dari belakang. Perspektif ini yang dari depan. Lalu konsep awal rumah yang
tipe 72. Luas tanahnya 14,5 kali 20 meter. Ada 3 kamar, 1 kamar mandi, 1 taman di dalam rumah yang ini sebelah hijau ini. Untuk sirkulasi udara karena di dekat dapur. Semua tempat cuci, 1 kamar pembantu, garasi, ruang. Desainnya, saya kuliah. Keputus. Nampaknya keputus si Faris putus ini. Oke, Royhan, lanjutkan Royhan. Suaranya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, di sini akan menyampaikan konsep desain rumah, desain arsitektur yang saya kerjakan. Yang pertama yaitu tipe 21. Konsep awal ukuran tanah 6 meter kali 12 meter. Yang kedua itu ada 2 kamar tidur. 1 kamar tidurnya muat untuk 2 orang. Yang 3 1 ruang untuk ruang tamu dan ruang keluarga, ruang makan dan 1 kamar mandi. Ada 1 dapur yaitu outdoor di sini. Dan yang ke-6 yaitu taman depan dan belakang. Yang ke-7 tempat parkir mobil. Konsep redesign yaitu memberikan nuansa rumah tropis seperti mengubah rasio ukuran dan tata letak jendela dan ventilasi. Yang kedua menggunakan warna yang cerah. Ukurannya seperti tadi yaitu 6 meter kali 12 meter. Saya di sini tidak mengubah tata letak sama sekali, yaitu tetap menggunakan 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, meja makan dan 1 kamar mandi. Dapur tetap outdoor. Halaman belakang sudah tidak jadi taman karena terdapat tembok belakang, sehingga kalau dikasih pepohonan malah mempersempit. Yang terakhir yaitu tempat parkir dan dilengkapi dengan kanopi. Alasan redesign seperti konsep awal saya yaitu desain rumah tropis yang ramah lingkungan. Yang kedua, langkah pertama saya yang lakukan adalah merubah ukuran jendela dan ventilasi pada rumah ini supaya bisa mengurangi penggunaan listrik yang berlebih. Yang ketiga yaitu penambahan beberapa hal seperti kanopi untuk parkir dan tambahan kanopi untuk dapur outdoor. Yang keempat, saya tidak merubah denah rumah tersebut karena denah rumah tersebut sudah bisa dikategorikan rumah yang ramah lingkungan. Hanya saja tinggal beberapa tambah saja seperti perhitungan jendela dan ventilasi, rasio cahaya matahari yang masuk, sirkulasi udara, dan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Teknis pembuatan, untuk pembuatan denah saya paling banyak menggunakan rectangle tool. Yang kedua yaitu membuat tembok dengan cara dipul dengan tool pull. Yang ketiga, untuk dasar atap saya menggunakan plug-in roof. Yang keempat, untuk jendela dan pintu saya download dari 3D Warehouse milik SketchUp. Dan yang terakhir interior download dari 3D Warehouse. Ini hasil desainnya tampak atas untuk ukuran 21. Ini tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak samping lagi, tampak terong dari atas. Untuk menuju selanjutnya yaitu rumah tipe 80.
konsep awal seperti ini. Yaitu konsep awal, lantai 1 terdapat 1 kamar tidur muat untuk 2 orang, dapur, ruang tamu, 1 kamar mandi, halaman belakang, halaman depan, halaman belakang, dan tempat parkir mobil. Lantai 2 terdapat 2 kamar, yang satu untuk muat 1 orang, dan yang kamar kedua muat untuk 2 orang dan 1 kamar mandi. Ini konsep redesainnya masih bentuknya hampir sama, hanya beberapa hal yang diubah. Dari tampilan dari depannya, kalau dari atas masih tetap sama. Konsep redesainnya hampir sama yang pertama tadi, ya, memberikan nuansa rumah tropis seperti mengubah rasio ukuran tata letak jendela dan ventilasi, menggunakan warna-warna yang cerah. Terdapat 2 kamar mandi, 3 kamar tidur, 1 dapur, 1 ruang makan, 1 ruang tamu atau ruang keluarga, halaman depan, halaman belakang, tempat parkir mobil tanpa kanopi. Cara pembuatan masih sama yang seperti tadi, akan tetapi perbedaan dari rumah yang tipe 80 ini, jendelanya ada beberapa yang saya buat sendiri dengan menggunakan rectangle tool dan full tool dan sebagainya di-download dari 3D Warehouse. Untuk yang lain masih sama prosesnya seperti yang rumah tipe 21 tadi. Dan hasilnya tampak depan seperti ini dengan menggunakan warna cerah, tampak samping. Belakang ini ada kaca besar agar saat sore cahaya matahari bisa masuk sampai bawah karena di sini ada tangga. Tampak samping lagi, tampak atas, tampak serong atas. Sekian dan terima kasih. Sudah, Pak. Baik. Ya. Jadi itu mobilnya sayang, mobil mewah, terpapar matahari, tidak punya garasi yang tertutup, nah itu ya kurang fungsional. Ya. Coba itu dirancangkan untuk tempat mobilnya ya. Punya rumah tingkat 2, punya mobil tapi tidak punya menyimpan mobilnya secara terawat. Nah, itu ya. Itu ya Rehan. Nah. Iya, Pak. Ya, itu. Jadi aspek fungsionalnya tetap diperhatikan ya. Jadi kalau dia punya mobil yang dia harus disimpan ya, supaya dia bisa dari faktor sisi keamanan ataupun dari sisi lingkungan, cuaca, itu ya. Sehingga itu kan aset yang harus dilindungi ya. Saya kira itu tadi masih bisa dikembangkan untuk garasi, walaupun mungkin terbuka dan lain sebagainya. Nah. Ya. Oke, saya kira itu. Faris tadi terputus tadi. Ya dilanjutkan dulu. Ya, silakan Faris, dilanjutkan Faris. Ya, langsung di sketch up-nya aja, Pak. Ya, silakan. Ini yang tipe rumah 21. Interiornya nah, tampaknya seperti ini. Tadi kan nggak ada tangga, terus dapurnya ada dari luar, itu saya pindah ke dalam. Sebentar. Kalau interiornya dikasih, agak lemot. Nah, ini. Jadi ini tetap ada ruang tamu, cuma agar
tampak lebih luas, ruang tamunya nggak saya kasih kursi, jadi lesehan, saya kasih karpet. Jadi ini untuk ruang keluarga. Lalu ada tangga di sini untuk ke lantai 2, dan ini kamar mandi berada di bawah tangganya. Lalu tadi dapur kan berada di luar, jadi luar saya kasihkan untuk tempat cuci pakaian, halaman belakang, dan ini dapurnya saya pindah ke dalam, berada dekat ruang makan. Dan ini jendelanya saya perbesar ukurannya agar untuk sirkulasi udara. Biasanya di dapur kan banyak asap-asap masakan gitu, biar nggak terlalu ke dalam ruangan. Jadi di sini gitu. Jadi ruangan terbuka ini enggak saya kasih pintu, sama ini jendelanya lebih besar dan lebih banyak lagi untuk ventilasi. Lalu untuk yang lantai 2 seperti ini, kamar mandinya berada di luar. Berada di luar, dan 2 kamar di atas seperti ini, ukurannya sama. Lalu jendelanya dari sini berbeda letak tempat tidurnya aja. Lalu ada jendela 3 di belakang ini untuk meminimalisir penggunaan listrik. Jadi ada cahaya yang masuk alami dari luar. Terus atapnya seperti ini. Depannya kayak gini. Macet. Bentar, Pak. Duh, macet. Lalu untuk atapnya ini seperti ini, saya sederhanakan. Dan ini untuk proses masuknya air, mengalirnya air biar tidak tergenang di atap. Jadi ini saya kasih lubang dan saya tahan di sini. Lalu untuk yang air yang di sini nanti mengalirnya langsung ke bawah ke halaman paling depan. Cuma ini atapnya belum jadi yang kanopi. Buat mobil. Buat atap mobil. Terus ini yang IPA 72, aduh masih loading. Duh. Alah, udah Pak, tipe 72-nya nyusul aja di PowerPoint. Nah, baik. Sekarang Sabto Nugroho. Ya, jadi nanti itu Sabto. Halo Sabto. Ya Pak. Sabto. Lewat HP ya Pak ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mempresentasikan hasil konsep rumah desain tipe 21 dan 72. Untuk konsepnya saya menggunakan desain tipe 25 dan 72 menggunakan tipe rumah minimalis modern. Dengan tampilan modern namun masih terkesan simpel atau sederhana dan tetap elegan, serta masih mengedepankan fungsional dan esensial. Untuk ciri dari rumah modern sendiri, pertama kesederhanaan dalam bentuk dan fungsi. Ruang terbuka dengan cahaya, detail sederhana tanpa dekorasi berlebih, menggunakan material sederhana,
open space atau minim sekat. Jadi nanti antara dapur dan ruang makan tidak terpisah oleh tembok. Menggunakan warna putih, grey, dan abu-abu. Untuk tipe 21, denahnya seperti ini. Untuk luas bangunan 6 meter kali 10 meter dengan 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, 1 dapur, dan carport, taman depan, dan taman kecil. Di belakang, tapi ini nanti saya redesign agar di ruang, kan ini di desain ini belum terdapat dapur, Pak. Saya nggak tahu pertama dapurnya di mana. Kan kayak di luar, tapi saya pindah ke dalam, jadi saya perlebar ruangannya, jadi taman belakang agak mengecil nanti. Untuk tipe 72-nya, luas bangunannya 9 meter kali 15 meter. Dengan 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, 1 dapur, 1 ruang keluarga, carport, taman depan, dan taman belakang. Menggunakan pintu geser. Jadi ruang langsung ke luarnya lebih terbuka. Untuk pembuatan tipe 21 menggunakan rectangle dengan ukuran 6 meter x 10 meter. Kemudian membuat ruang sesuai ukuran dengan bantuan pengukuran menggunakan tape measure tool dan dimension. Kemudian ditarik garis menggunakan line tool. Setelah pembagian ruang terbentuk, lalu offset tool untuk membuat bidang tembok dengan ukuran 12 cm menggunakan tata letak. Sesuaikan tata letak pintu dan jendelanya. Untuk tipe 272 masih sama, menggunakan rectangle dengan ukuran 9 meter x 15, kemudian membuat ruang sesuai ukuran dengan bantuan pengukuran menggunakan tape measure tool dan dimension. Kemudian ditarik garis menggunakan line tool. Setelah pembagian ruang terbentuk, offset tool untuk membuat bidang tembok dengan ukuran, kalau yang 72 ini karena bangunannya lebih lebar, maka temboknya lebih lebar juga dengan 15 cm. Sama menyesuaikan tata letak pintu dan jendelanya. Tapi ini belum saya update, Pak. Masih yang kemarin PPT-nya. Untuk rumahnya seperti ini. Dari samping dan tampak depan seperti ini. Ini belum ada kusennya, tapi yang di SKP-nya sudah. Untuk lantainya dengan ketinggian 20 cm dengan menggunakan pull tool ditarik ke atas setinggi 20 cm. Terus mendikingkan tembok dengan ukuran 3 meter untuk bagian jendela dan pintu tetap dibiarkan berlubang. Jadi nanti untuk kusen dan pintunya saya buat sendiri. Tapi nanti saya grup sendiri, langsung saya masukkan komponen, jadi langsung dipaskan ke sudut-sudut tembok dan jendelanya ini, Pak. Jendela dan pintunya. Untuk yang 72, ini juga belum saya, tapi di SKP-nya sudah. Sama, ketinggian lantainya juga 20 cm dengan menggunakan pull tool ditarik ke atas tinggi 20 cm. Kemudian untuk temboknya saya tinggikan lagi setinggi kurang lebih 3,5 meter. Jadi beda setengah meter dari yang tipe 25 tadi. Untuk kusen dan jendelanya sama saya buat sendiri. Jadi itu tetap dibuat berlubang seperti ini. Untuk redesainnya, perubahan ukuran carport semula yang tipe 21, 5 meter menjadi 4 meter, agar memperlebar space di dapur, karena dapurnya saya pindah ke dalam. Serta merubah posisi jendela dan pintu. Posisi jendela dan pintu sesuai dengan pencahayaan dan tata letak yang tepat. Pertama kan di desain tadi jendelanya agak kurang lebar sama tempatnya kurang strategis untuk pencahayaan. Jadi saya rubah agar
menempatkan posisi cahaya serta tata letak yang tepat. Kemudian untuk tipe 72, kalau untuk perubahannya hanya di posisi jendela dan pintu, karena konsepnya sudah sesuai seperti yang saya inginkan sih, agar posisi jendela dan tata letaknya lebih strategis dengan cahaya. Untuk PPT-nya baru situ Pak, kalau ini rumahnya seperti ini. Oke. Ya. Sementara itu dulu. Ini pertama tadi menggunakan batu alam yang agak gelap. Terus saya ubah ke warna grey agar sesuai konsep warna terang agar sesuai dengan rumahnya juga terlihat lebih cerah. Ini di atas juga ada jendela untuk pencahayaan. Jadi untuk siang hari ruangannya tidak terlalu gelap. Untuk tipe atapnya saya buat bertingkat. Jadi antara ruang sebelah sini dan sini ada space-nya. Ini yang tipe 21, Pak. Halo, macet. Kan? Halo, Pak. Ya. Ini Rugi utama masih sama seperti minggu yang lalu. Ya Pak, yang sudah saya presentasikan kemarin itu. Tapi yang SketchUp-nya udah saya ganti. Ya. Yang PPT-nya masih kayak kemarin. Kemarin belum dibikin. Dibikin ya. Nanti di-upload. Ya. Buat semuanya juga ya. Buat semuanya. Ya. Ya, tadi Pak Edi maunya tak sampai Sabtu, tapi ini Pak Edi kasih waktu 1 minggu, diperpanjang 1 minggu ya. Jadi kalian sempurnakan itu PPT-nya. Cuman untuk UTS di samping PPT nanti ada poster ya. Jadi coba kamu bikin poster 2 buah untuk menjadi poster presentasi desain untuk tipe 21 dan 72. Ya. Poster untuk tipe 21 dan 72. Jadi kamu paparkan dalam bahasa dalam format poster, bahasa visual dalam format poster dan untuk tipe 72 dan tipe 21 ya. Jadi 2 buah posternya. Nanti Pak Edi detailnya Pak Edi tuliskan di UTS di Classroom ya. Gitu. Ada pertanyaan? Ya, jadi untuk ETS deadline-nya adalah 1 minggu pengerjaannya. Nanti Pak Edi detailnya jelaskan soalnya di Classroom, di mana kalian harus melengkapi PPT. Di dalam PPT tadi tentunya ada gambar-gambar detail dari rancangan kamu. Kemudian kamu susun juga dalam format poster ukuran A3, poster untuk tipe 21 dan poster konsep untuk tipe 72. Ada pertanyaan? Raihan? Masih mute? Nggak ada. Ada. Kelihatannya ngomong tapi masih mute. Ya? Baik.
Mau ngomong apa, Rehan? Enggak, Pak, enggak. Oh, tak pikir. Oh. Baik, kalau tidak ada pertanyaan nanti dilihat tugas lengkapnya ada di Classroom ya. Saya kira ini tadi yang sudah mengikuti ujian Nur Azizah, Faris, Raihan, Sabto, Reni, Rudi Utama. Ya. Jadi 7 orang, 6 orang ya. Ya. 2, 3, 4, 5. Raihan ada 2 di sini. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat mengerjakan UTS-nya. Kita tunggu sampai minggu depan hari selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.